Shalom, umat Tuhan, jemaat Tuhan yang diberkati. Jumpa lagi bersama saya hari ini dalam renungan kita. Hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan suatu tema kecil. Siapakah aku? Sekali lagi tema kita hari ini adalah siapakah aku? 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sebagai orang percaya, kita harus menemukan jawaban yang tepat, jawaban yang benar. Siapakah diri kita ini? Siapakah sebenarnya saya? Siapakah aku? Dari kebenaran firman Tuhan 1 Korintus ini kita menemukan jawabannya. Kita adalah milik kepunyaannya Tuhan. Diri kita, orang-orang percaya, kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Kita telah dibeli dengan harga yang sangat mahal dan telah lunas dibayar dengan darah Yesus yang mati 2000 tahun yang lalu. Karena itu pertanyaan kita seharusnya sudah terjawab. Siapakah kita? Kita adalah milik Tuhan, kita anak-anaknya Tuhan. Jadi apabila saat ini kalau kita hidup, kita masih hidup untuk diri kita sendiri, kepentingan kita sendiri, keinginan kita sendiri, seharusnya kita mengingat hal ini. Kita mengingat kebenaran firman Tuhan ini, bahwa hidup kita yang sekarang ini adalah milik Tuhan. Karena Tuhan telah membeli kita, menebus kita dengan harga yang sangat mahal dan telah lunas dibayar. Karena itu, dengan menyadari siapa diri kita, hari ini saya ingin membawa kepada Anda, mengajarkan kepada Anda beberapa hal. Dengan menyadari siapa diri kita, siapa kita sebenarnya, maka yang pertama, kita harus hidup yang kita jalani hari ini harus seturut dengan kehendak Tuhan dan tidak lagi hidup dalam keinginannya sendiri. Sekali lagi, ketika kita menyadari siapa hidup kita, siapa diri kita, siapa sebenarnya saya, maka yang pertama, hidup yang kita jalani saat ini harus sesuai dengan kehendaknya Tuhan, bukan keinginan kita sendiri. Segala sesuatu yang kita lakukan saat ini, ketika kita sudah menjadi miliknya Tuhan, kalau kita bilang kita orang Kristen, kalau kita bilang kita orang percaya, kalau kita bilang kita orang beriman, apapun yang kita lakukan saat ini sudah mengikuti kehendaknya Tuhan, bukan kehendak kita sendiri, keinginannya Tuhan, bukan keinginannya sendiri. Kalau dulu kita belum mengenal Tuhan, kita belum mengenal Yesus, kita mengikuti apa yang menjadi maunya kita, apa yang menjadi keinginannya sendiri. Tetapi sekarang ketika kita memutuskan, ketika kita memilih Tuhan Yesus dalam hidup kita, ketika kita mengambil keputusan untuk memilih Tuhan Yesus, maka apapun yang kita lakukan saat ini sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Apa keinginannya Tuhan, bukan apa yang menjadi keinginannya kita. Kalau dunia sering berkata, tidak usah peduli dengan perkataan orang lain, hidupmu hanya sekali seumur hidup, hiduplah sesuka hatimu, hiduplah semau-maumu, hiduplah untuk dirimu sendiri. Saya mau bilang, kalau engkau sudah hidup di dalam Tuhan, engkau sudah mengenal Tuhan, memang kita tidak tidak usah peduli dengan perkataan orang lain. Namun yang saya mau bilang, kita hidup bukan untuk diri kita sendiri lagi. Kita hidup bukan mementingkan kepentingan diri kita sendiri lagi, tetapi kita hidup untuk Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup sesuai dengan apa maunya Tuhan. Kita tidak lagi memikirkan diri kita, kita tidak lagi memikirkan keinginan diri kita, keinginan tubuh kita. Tetapi ketika kita sudah hidup di dalam Tuhan, yang kita pikirkan apa? Keinginannya Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau dari hidup saya ini? Apa sih yang Tuhan mau dari hidup saya? Apa sih kehendak Tuhan dalam hidup saya itu? Apa maunya Tuhan? Apa tujuan Tuhan? Harusnya itu yang seharusnya kita perkatakan dalam hidup kita saat ini. Kalau kita sudah mengenal siapa diri kita, kalau kita sudah tahu kita adalah miliknya Tuhan. Hal yang kedua, dengan menyadari siapa dirinya kita, maka hal yang kedua ini adalah kita dengan menjaga hidup kita, menjaga diri kita untuk tetap tinggal hidup dalam kesuciannya Tuhan, tetap tinggal hidup dalam kekudusannya Tuhan. Saya sudah pernah membahas dalam video saya, Anda bisa menontonnya dalam video saya yang lain, dalam judul Capek Hidup Kudus. Artinya bukan memang sepenuh capek hidup kudus, tapi apa? Kita menyadari hidup kudus, hidup suci itu sangat sulit, tidak gampang. Bahkan untuk orang-orang beriman, bahkan untuk orang-orang percaya sampai hari-hari ini pun masih sangat sulit untuk hidup kudus, sangat sulit untuk hidup dalam kesucian. Namun ketika kita menyadari kita adalah miliknya Tuhan, ketika kita menyadari kita telah ditebus oleh Tuhan, siapa diri kita sebenarnya, seharusnya kita mau untuk membawa hidup kita makin hari hidup kudus di hadapan Tuhan. Memang tidak ada yang bilang hidup kudus itu gampang.
Tidak ada yang bilang hidup suci itu mudah, tidak ada. Namun ketika kita mau mengikuti proses, ketika kita mau mengikuti prosesnya Tuhan untuk menuju semakin hari semakin menuju pada kekudusan Tuhan, itu baru kita anak-anaknya Tuhan. Tetapi kalau kita bilang, sudahlah capek hidup kudus, tidak mudah hidup kudus, lalu kita membiarkan saja hidup kita terus dalam dosa, membiarkan saja diri kita terus melakukan kejahatan, ini yang salah, ini yang belum kita mengenal siapa diri kita. Tetapi ketika engkau sudah mengenal siapa dirimu, engkau sudah mengenal Tuhan dalam hidupmu, memang sulit untuk hidup kudus, tetapi engkau mau berubah, engkau mau mengikuti prosesnya Tuhan, engkau mau mengikuti jalannya Tuhan untuk membawa hidupmu semakin hari kudus di hadapan Tuhan. Engkau tidak mudah lagi tergoda dengan keadaanmu. Firman Tuhan berkata apa? Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Engkau tidak bisa memilih di mana tempat tinggalmu. Kalau misalnya engkau sudah lahir di tempat yang sekitarnya dipenuhi, kita tidak menghakimi siapapun, tapi misalnya kita sudah memang dari lahir kita sudah berada di lingkungan tempat tinggal kita yang banyak dipenuhi orang-orang yang masih hidup jauh dari Tuhan, yang belum mengenal Tuhan, kita tidak bisa memilih karena memang dari lahir kita sudah hidup di situ. Tetapi kita bisa memilih apakah kita mau mengikuti seperti orang-orang di sekeliling kita, di lingkungan tempat kita tinggal, apakah kita mau mengikuti pergaulan mereka, atau justru dalam keadaan pergaulan yang buruk sekalipun kita tetap bisa menjadi anak-anak yang berbeda, bisa menjadi anak-anak Tuhan yang berbeda. Walaupun dalam lingkungan yang buruk, dalam pergaulan yang buruk, kita tetap masih bisa memilih untuk tetap hidup benar, bukannya menjerumuskan diri, bukannya memilih untuk bergabung bersama mereka. Tidak salah berteman dengan mereka, tidak salah mengenal mereka, tetapi jangan sampai kita jangan sampai kita ikut-ikutan perbuatan mereka. Yang Tuhan mau adalah Tuhan mau kita mengenal semua orang, mengasihi semua orang, orang berdosa, orang yang belum mengenal Tuhan. Tuhan mau kita mengasihi semua orang tanpa mengenal, tanpa memandang siapapun. Tetapi bukan berarti kita mengikuti apa yang mereka lakukan, bukan berarti kita menjerumuskan diri kepada apa yang mereka lakukan. Tetapi ketika engkau menyadari engkau anak-anak Tuhan, siapa dirimu, engkau telah ditebus, telah dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar, engkau milik Tuhan. Harusnya engkau bawa hidupmu semakin kudus. Kalau ada godaan dari lingkunganmu, engkau menolaknya. Bukan menolak secara kasar, tetapi engkau menolak perlahan-lahan dengan kasih Tuhan. Bukan engkau langsung menjudge mereka bahwa mereka orang paling berdosa. Jangan, teman-teman, saya mau bilang umat Tuhan, tolaklah mereka dengan kasih Kristus yang telah Tuhan curahkan atas hidup kita. Karena bisa saja ketika mereka melihat hidup kita, mereka yang awalnya belum mengenal Tuhan, karena mereka melihat hidup kita tidak mudah tergoyah. Akhirnya apa? Akhirnya mereka juga memilih untuk mengenal Tuhan sama seperti kita. Mereka melihat hidup kita, melihat karakter kita. Akhirnya apa? Dengan karakter kita bisa menjadi, kita bisa merubah mereka. Mereka mau mengenal Tuhan. Hal yang ketiga, ketika kita menyadari siapa kita, maka kita harus tunduk sepenuhnya pada pengaturannya Tuhan sebagai seorang hamba yang taat dan hamba yang setia. Sekali lagi, seorang hamba yang taat dan seorang hamba yang setia. Hal-hal ini sangat sulit dilakukan, tidak mudah bagi kita orang-orang percaya. Namun ketika engkau mau memilih taat, engkau mau memilih setia, ketika engkau tahu siapa dirimu, mengenal siapa dirimu, dan engkau memilih untuk taat, setia pada setiap peraturannya Tuhan, pada semua kehendaknya Tuhan, percayalah, engkau benar-benar anaknya Tuhan. Engkau berarti sudah mengenal siapa dirimu, siapa sesungguhnya engkau, bahwa engkau adalah milik Tuhan. Dan yang keempat, menyadari siapa diri kita. Dan maka yang keempat adalah kita tidak lagi hidup untuk kepentingan diri kita sendiri, untuk keegoisan diri kita sendiri, tetapi kita hidup untuk kepentingan kerajaan Tuhan. Yaitu apa? Melalui hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Kalau dulunya kita datang ke gereja untuk hidup kita diberkati, dulunya kita datang ke gereja karena kita rindu diselamatkan, kalau dulunya kita datang ibadah karena kita ingin merasakan kasih Tuhan. Namun sekarang ketika berkat Tuhan sudah dicurahkan atas hidupmu, sekarang engkau sudah merasakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, mari mulai sekarang, karena engkau sudah merasakan kasih itu, curahkanlah bagi orang lain juga, bagi kepada orang lain. Bagikan kasih Tuhan kepada orang lain, karena kita sudah merasakan. Jangan kita egois, jangan kita mau untuk
diri kita sendiri saja yang diselamatkan Tuhan. Ada begitu banyak orang-orang di luar sana, ada begitu banyak orang-orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, ada begitu banyak anak-anak muda, bahkan anak-anak sekolah minggu yang sudah terhilang, yang sudah jauh dari Tuhan. Kelihatannya mereka Kristen, tapi mereka hanya Kristen KTP saja, hanya status mereka orang-orang Kristen, tapi mereka tidak benar-benar mengenal Tuhan. Mereka tidak benar-benar mengalami Tuhan. Mungkin ada kerinduan dalam hati mereka juga untuk datang beribadah, ada kerinduan dalam hati mereka juga untuk datang untuk merasakan kasih Tuhan. Namun mungkin mereka takut ketika mereka datang ke gereja, datang ibadah, mereka dihakimi, mereka dijudge yang tidak-tidak. Karena apa? Mungkin mereka sudah hidup jauh dari Tuhan. Tetapi kalau engkau sudah merasakan kasih Tuhan, mari bagikan kasih itu kepada orang lain juga, orang lain yang belum pernah merasakan kasih Tuhan, yang masih hidup jauh dari Tuhan. Jadikan hidupmu berkat untuk orang lain. Bisa saja Tuhan pakai hidupmu untuk menjadi berkat untuk orang lain. Kalau dulunya pikiranmu adalah Tuhan berkati saya, tapi sekarang ketika engkau sudah tahu siapa dirimu, ketika engkau telah menyadari engkau milik Tuhan, ubahlah pola pikirmu dari Tuhan berkati saya, bless me, berubah menjadi Tuhan pakai saya, using me. Bukan lagi kita mau hanya menerima berkat, tetapi kita juga mau jadi saluran berkat bagi orang lain. Ketika engkau menyadari siapa dirimu, ketika engkau menyadari siapa Tuhanmu, engkau milik Tuhan, engkau tidak lagi memikirkan kepentingan dirimu sendiri, tetapi yang engkau pikirkan adalah kepentingan kerajaan Allah, kerajaan Tuhan, merangkul jiwa-jiwa di luar sana, merangkul orang-orang tua, merangkul anak-anak muda di luar sana yang sudah terhilang, yang sudah hidup jauh dari Tuhan. Kalau orang lain saja, kalau kepercayaan lain saja juga berlomba-lomba untuk membawa banyak orang-orang masuk dalam kepercayaan mereka, seharusnya kita anak-anak Tuhan lebih memiliki gairah, lebih memiliki semangat untuk merangkul teman-teman kita yang sudah terhilang, yang sudah jauh dari kita. Jangan jauh-jauh lah. Sekiranya pasti ada sahabat kita, ada teman kita, ada keluarga kita yang belum mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Rangkullah mereka lebih dahulu. Ajarkanlah mereka, mungkin mereka juga rindu untuk mengenal Tuhan dalam hidup ini. Karena itu saya mau bilang, ketika engkau menyadari siapa dirimu, ketika engkau sudah tahu bahwa engkau anak Tuhan, engkau milik kepunyaan Tuhan, mari pakai hidup kita makin hari makin memuliakan Tuhan. Satu tadi, pakai hidup kita untuk melakukan kehendaknya Tuhan, bukan kehendaknya Tuhan. Mulailah hidup kudus, suci, mau berproses bersama-sama Tuhan, melakukan kepentingannya Tuhan, kepentingan kerajaan surga, bukan kepentingan diri kita sendiri. Kiranya renungan ini singkat, sederhana, namun memberkati kita untuk kita mau mengenali siapa diri kita sebenarnya, siapa sesungguhnya kita sebenarnya. Kiranya renungan ini memberkati kita semua dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.